Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan siap selalu untuk belajar demi masa depan kalian ya. Nah, kalau kemarin kita sudah menghafal, membaca tentang surat At-Tin ya, kita lanjutkan untuk hari ini. Tugasnya adalah mengamati asbabun nuzul ataupun tentang turunnya surat At-Tin ya. Ada apa sih dengan surat At-Tin ini ya? Kenapa Allah turunkan surat Al-Qur'an namanya At-Tin ya, sedangkan At-Tin ini adalah buah tin. Nah, jadi kalau kalian belum pernah lihat buah tin ini seperti ini ya bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, kalian juga bisa melihat di YouTube ataupun di Google ya. Ini buku paket kalian ya. Di halaman 7 di sini ada gambar buah atin ya. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan hari ini, yaitu tentang pembahasan asbabun nuzul surat At-Tin ya, ataupun kandungan dari surat At-Tin. Dari ayat pertama kita bisa membaca di halaman 8 ini ya. Yang pertama adalah buah tin ini rasanya enak dan lembut ya, serta cepat dicerna karena buah ini sederajat dengan buah kurma ya. Kalau buah kurma kan dia buahnya lembut ya. Nah, buah tin juga ini ternyata lembut. Nah, ternyata buah tin ini selain enak rasanya manis ya, ini juga bisa menjadi obat ya, banyak manfaatnya. Di antaranya bisa dijadikan kosmetik ya, untuk memperhalus fisik ataupun kulit. Kemudian juga bisa menjadi obat batuk ya. Ini ya. Kemudian juga bisa membersihkan ginjal. Jadi kalau orang tua kita, teman kita sakit kencing ya, kencingnya sakit ya, maka ternyata buah tin ini juga bisa menjadi obat tersebut ya. Ya, ini bisa menghancurkan batu ginjal ya. Itu ya. Apa sih Pak batu ginjal itu? Yaitu batu ya yang otomatis terjadi karena penumpukan dari kotoran-kotoran yang ada di dalam ginjal ya. Ya, kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian ya. Dan juga bisa menggemukkan badan. Jadi kalau yang kurus boleh ya, makan buah tin ini bisa menjadi gemuk ya. Kemudian juga bisa melonggarkan hati dan limpa. Jadi peredaran darah bisa lancar ya. Dan minyak zaitun juga ya, selain buah tin ada juga buah zaitun. Ini bisa diambil minyaknya, yang minyaknya juga sangat banyak manfaatnya. Jadi Allah telah menurunkan surat At-Tin yang di dalamnya juga disebutkan buah zaitun ya. Nah, di tempat kita juga ada yang jualan minyak zaitun ya. Kalau kalian ke Alfa atau supermarket terdekat, atau di Mall Robinsa ya, Robinsa di Barata juga ada ya minyak zaitun. Nah, minyak zaitun itu untuk apa, Pak? Ya, bisa buat diminum, bisa langsung diminum, bisa. Minyak kok bisa diminum, Pak? Minyak goreng? Iya, minyak goreng tapi bisa diminum seperti minum biasa ya. Dan juga bisa untuk goreng yang makanan-makanan juga bisa ya. Tapi selain itu ya, minyak selain bisa diminum dan juga bisa dikonsumsi untuk menggoreng, ternyata minyak zaitun ini juga baik untuk kesehatan. Nah, kemudian dari ayat yang kedua, di sini diterangkan Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai antara tanah Mesir dan Israel. Ternyata di Gunung Sinai ini adalah tanah yang subur ya. Ini di daerah Mesir ya. Karena ternyata di Gunung Sinai ini juga Nabi Musa diturunkan wahyu ya. Nah, kalian bisa mencari pengetahuan yang lain tentang ada apa sih di Gunung Sinai ya. Nah, di sini juga Nabi Muhammad juga dimulai dari Mi'raj ya. Kalau Mi'raj itu adalah naik ke langit. Kalau Isra dan Mi'raj ya, itu. Nah,
kalau terlalu diterangkan secara mendetail ya ininya nggak cukup ya. Nah, kalian nanti cari yang lain. Nah, dan kemudian ayat yang ketiga, Allah menerangkan bahwasanya kota Mekah ini adalah kota yang aman. Kenapa? Ya, karena kota ini adalah kota yang dijaga oleh ribuan malaikat, dan oleh Allah sudah dijamin kota ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, ya, yaitu binatang melantai yang akan menghabiskan apapun yang ada di depannya nanti saat menjelang kiamat tiba. Yaitu ya. Ini jadi kata Allah sudah berjanji bahwasanya dalam ayat yang ketiga bahwasanya kota Makkah ini adalah kota yang sangat aman, ya. Kemudian pada ayat yang keempat Allah mengatakan manusia itu dibentuk dalam sebaik-baiknya, ya. Jadi Allah ini menciptakan manusia tidak ada kekurangan apapun, ya. Allah menciptakan manusia dengan disertai kepala yang ada matanya untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, ya, mencium bau-bauan, ya. Jadi bisa membedakan antara mana yang bau yang jelek, yang bagus. Nah, kemudian mulut untuk berbicara. Kemudian ada tangan, ada badan, ada kaki yang sempurna. Dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, ya. Ya, coba kalian bandingkan dengan contohnya hewan. Coba, apakah hewan itu sama dengan manusia? Sama, bentuknya sama. Coba kalian lihat, yang sama persis dengan manusia apa? Iya, kera, ya, monyet. Sama kan? Ada kepalanya, ada badannya, bahkan mirip seperti manusia. Tapi apa bedanya coba? Ya, kalau kera tentu tidak bisa berbicara seperti manusia dan juga tidak bisa berpikir seperti manusia. Kalau manusia bisa berpikir, bisa menciptakan mesin, bisa menciptakan rumah. Coba kalau kera? Iya, kalau kera tentu tidak bisa. Nah, itulah. Jadi bedanya manusia dengan makhluk Allah yang lainnya yaitu adalah diberi kelebihan bisa berpikir seperti itu, ya. Jadi kalau manusia bisa beradaptasi, bisa berkembang terus pemikirannya, ya. Ini, ya. Monyet juga ada ininya, Pak. Iya, ada ininya. Cuman tidak bisa berpikir, jadi tidak bisa berkembang terus, ya. Pikirannya itu tidak bisa maju terus ke sana, ya. Nah, jadi hanya fisiknya aja sama, badannya sama, tapi dalam otaknya yang tidak sama. Itu ya, itulah, ya. Allahu Akbar, Subhanallah, itu ya. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah bahwasanya kita selaku manusia diberi kelebihan, ya. Tuh. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah mengingatkan kepada manusia, ya, bahwasanya sekalipun manusia kita ini sempurna, ya, tapi ternyata derajat manusia ini bisa terus turun, bahkan lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena kita ini tidak digunakan dalam yang baik, ya. Pikiran kita ini digunakan kepada yang jelek, maka derajat kita akan lebih jelek daripada hewan, ya. Tapi kata apa? Kata Allah, kalau ini kita gunakan yang bagus-bagus, yang lebih sempurna, maka Allah akan meninggikan derajat kita, bahkan melampaui malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berdosa. Tapi kalau manusia bisa menggunakan akal pikirannya, hatinya dengan yang diridhai Allah, maka derajatnya akan lebih sempurna daripada malaikat. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Dalam halaman berapa ini? Dalam halaman yang ke-9, ya. Nah, dalam kotak-kotak ini, dalam kolom-kolom ini dikatakan contohnya, contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, ya, yaitu bertutur kata, ya. Bisa bertutur kata dengan baik dan santun. Coba kalau monyet mau minta pisang, apakah dia ngomong dulu, maaf saya mau minta pisang, begitu enggak? Enggak, langsung ambil serobot aja. Kira-kira kalau ada orang ngambil punya orang lain, ambil aja tanpa ngomong, tanpa permisi, kira-kira sakit enggak? Kira-kira marah enggak yang punyanya? Ya tentu marah. Nah, itu, ya, itu bedanya. Kalau manusia tidak. Mohon maaf, Pak,
pengemis contohnya ya. Mohon maaf Pak, saya belum makan seharian. Gitu kan? Nah, kira-kira kita kasihan nggak kalau ada orang melihat seperti itu? Ya, tentu kita akan iba. Nah, itulah kelebihannya manusia daripada makhluk Allah yang lain ya. Pakaian, makan minum, mengkonsumsi makanan yang baik-baik, yang halal, tentu yang bergizi, bergaul sesama teman, ya berkumpul ya, kemudian menggunakan anggota tubuhnya dengan baik. Nah, seperti itu dan seterusnya dan lain-lain. Dan kemudian pada ayat yang ke-6, Allah mengatakan orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh ya. Ya tentu yang demikian itu akan Allah selamatkan dari ya bencana dan malapetaka. Seperti pada saat ini kan kita sangat prihatin, kita sangat melihat keadaan seperti ini, banyak orang yang meninggal ya. Tetangga kita, orang tua kita ada yang meninggal, ada yang dipanggil Allah lebih dahulu ya. Karena pada saat ini penyakit corona ya sangat mengkhawatirkan. Makanya oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, supaya kita tidak mendapat penyakit ataupun tidak mendapat bahaya dari Allah. Ya. Karena bahaya penyakit itu semuanya ya datangnya dari Allah, maka kita berlindungnya kepada Allah SWT. Ya, kepada ayat yang ke-6. Nah, ini salah satu contoh amal soleh yang bisa mencegah bahaya dari Allah ataupun dapat mencegah kemurkaan dari Allah. Contoh yang pertama itu kita melaksanakan sholat ya, kita melaksanakan sedekah, kita melaksanakan gemar menolong sesama orang lain. Pak, boro-boro menolong orang lain, orang yang ditolong aja nggak ngerti. Ya itu terserah mereka ya. Kita hanya membantu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Adapun orang lain ternyata tidak berbaik kepada kita, malah berburuk sangka kepada kita, terserah ya. Itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita hanya melakukan kebaikan. Adapun orang lain tidak membalas dengan kebaikan, itu bukan tanggung jawab kita. Itu tidak ada urusan dengan kita. Kita niatkan dalam hati kita berbuat kepada orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain karena ikhlas lillahi ta'ala, ingin mengharap ridha Allah. Itu ya. Ya Pak anak-anak ya. Nah, itu yang ke-6 ya. Dan pada ayat yang ke-7. Nah, pada hari kiamat nanti ya, hari pembalasan untuk perbuatan manusia yang baik dan buruk itu tidak akan diragukan lagi. Pasti akan ada. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian buktikan coba. Siksa kubur itu ternyata ada. Mana buktinya? Konkret ini ya. Coba kalian lihat, coba kalau ada ayam di pinggir kuburan. Itu ayam itu berbunyi. Ya. Nah, itu adalah salah satu Allah tunjukkan bahwasanya ayam tersebut bisa mendengar orang yang disiksa di dalam kubur. Kalau nggak percaya silahkan kalian buktikan ya. Kalau ada ayam yang di dekat kuburan kemudian berbunyi ayamnya, bunyinya begini. Nah seperti itu. Itu berarti ayam sedang mendengarkan orang yang disiksa dalam kubur. Ya. Kalau nggak percaya silahkan kalian tanya kepada Pak Ustadz atau Bu Ustadzah yang di rumah kalian. Apakah benar kata Pak Komar seperti itu ya? Kemudian ayat yang terakhir pada ayat yang ke-8, Allah juga mengetahui ya sebagus-bagus pencipta ya. Maksudnya Allah itu maha mengetahui ya. Sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Artinya Allah ini adalah salah satu pemimpin raja di raja ya, yang mengetahui dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Terkecil itu maksudnya apa? Sampai yang tidak bisa dilihat oleh makhluk pun Allah bisa mengetahui ya itu. Jadi Allah itu maha segala mengetahui apapun. Kita berbisik begini, Bapak ngomong gini, hatinya lain, Allah tahu ya. Kalian mendengarkan pelajaran Bapak atau tidak, Allah tahu ya.
Kalian ini tujuannya bagaimana? Allah tahu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam tulis ini pun walaupun sekecil atom pun, bahkan lebih kecil dari atom, Allah tahu. Nah, itu semuanya nanti akan dipintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamat. Ya. Itu anak-anak yang Bapak dapat jelaskan ya. Jadi asbabun nuzul surat Atin ini adalah semuanya diterangkan dalam buku kalian yang terangkum dari halaman atas tadi ya sampai halaman 10 ini. Oke anak-anak, tugas kalian yaitu pada hari ini yang Bapak jelaskan tadi ya, dari yang ini ya, yaitu Bapak minta tolong kalian tulis ya surat atinnya. Kalau kemarin sudah hafalan, sekarang Bapak minta tulis surat atinnya dan kemudian kalian jawab pertanyaan Bapak yang ada di Google Form ya di bawah video ini ya. Nah, kalian jawab pertanyaan Bapak yang ada di Google Form di bawah video ini ya. Atau yang ada di WA yang Bapak kirimkan juga di sini di grup ya. Oke, terima kasih Pak ucapan ya atas kalian sudah menyimak pelajaran Bapak ini, semoga ada manfaatnya untuk Bapak dan untuk kita semua. Bapak akhiri ya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.